Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramadi Wisesa dengan NRP 21.2003-104. Izin untuk menjelaskan metode pembangunan dari struktur konstruksi 3 dengan kasus bangunan 2 basement, 2 podium, dan 8 tower bangunan perkantoran. Oke, mungkin kita langsung mulai aja masuk ke dalam animasi pembangunannya. Jadi, untuk yang pertama itu, dalam pembangunan, kita bisa lihat pada video animasinya, itu yang pertama kali kita mulai adalah dinding penahan tanah, yang sebelumnya saya izin untuk mempause videonya, yang dimana dinding penahan tanah ini itu harus memiliki jarak dengan dinding basement sekitar 1,5 meter, karena pada kasus bangun saya itu saya ingin meletakkan summer pit pada bagian luar dari dinding basement, yang dimana summer pit ini memiliki fungsi untuk memindahkan air pada basement kepada lantai yang di atas atau kepada riol kota. Oke, saya lanjut. Setelah memasang dinding penahan tanah, saya izin pause kembali. Di situ kita bisa lihat bahwasanya kita memasang rough foundation dan juga slope sebagai penghubung antar kolom. Dan untuk rough foundation yang saya gunakan itu ketebalannya memiliki 1,5 sampai 3 meter. Tapi untuk kasus bangunan saya menggunakan yang ketebalan 3 meter. Saya lanjut. Setelah tadi pemasangan rough foundation, maka untuk pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan kolom dan balok induk. Dan kolom ini memiliki ukuran 90 x 90 dan untuk balok induknya sendiri memiliki ukuran 50 x 75. Setelah itu dipasang lantai dengan plat beton, lalu dipasang lantai kembali hingga sampai ke lantai podium, yang dimana pada kasus bangunan saya pada podium lantai 1 dan podium lantai 2 dan tower seterusnya sampai ke rooftop itu menggunakan kolom baja. Dan kebetulan setelah menghitung dimensi nyoring, kita mendapatkan bahwasanya kolom baja yang kita butuhkan adalah kolom baja king cross dengan ukuran 600 x 200. Dan untuk balok bajanya sendiri, saya menggunakan balok baja IWF dengan dimensi 450 x 200. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya baja dan kolom beton ini tidak begitu saja dibiarkan bahwasanya kolom baja itu diberdirikan di atas kolom tanpa perkuatan apapun. Jadi untuk penghubung antara kolom beton dengan si kolom baja ini itu perlu yang namanya pedestal, dan pedestal ini diperkuat dengan baut yang diletakkan di sekitar pedestal tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah memasang kolom balok baja pada podium lantai 1 dan lantai 2, maka untuk langkah selanjutnya adalah memasang lapisan lantai pada atap podium atau pada area tersebut. Bangunan saya dimanfaatkan sebagai roof garden, yang dimana saya menggunakan plat lantai yang berbeda, yaitu menggunakan bondex. Oke, lanjut ke lantai tower, yang dimana tower ini menggunakan full kolom baja dan juga balok baja. Setelah itu ada pemasangan dinding core, yang dimana dinding core ini tuh memiliki fungsi sebagai pusat struktur dari bangunan kali ini, yang dimana semuanya pada prinsip dari dinding core ini dia itu harus sekuat mungkin, dikarenakan ketika terjadi suatu bencana, dinding core ini merupakan salah satu bagian bangunan yang harus terakhir hancurnya. Oleh karena itu di sini saya menggunakan shear wall dengan ketebalan 30 agar kuat. Oke, lanjut kepada finishing yang sempat tertunda tadi penjelasannya. Dan untuk finishing pada bangunan saya ini menggunakan curtain wall dan menggunakan lapisan dinding precast sebagai bentuk untuk pencegahan cahaya yang begitu banyak masuk. Jadi saya memilihkan untuk menempel pasif dan masif, dan sisanya semuanya sama menggunakan curtain wall pada podium dan juga pada bagian tower, dan sedikit sekian dari skin untuk memiliki kesan estetika pada bangunan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk metode membangun pada struktur konstruksi 3 pada kasus bangunan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.